Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Vito Alfiandrius Meko dengan NIM 2019 008188. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap return saham perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Sri Hermuningsi, MM, CFP, selaku dosen pembimbing 1 saya, dan terima kasih juga kepada Ibu Rati Kusuma Wardani, SE MSc, selaku dosen pembimbing 2 saya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Ketua Penguji saya. Seperti yang kita ketahui, persaingan pada industri makanan dan minuman di Indonesia semakin hari semakin ketat. Terlebih perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mampu bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya agar perusahaan atau entitas dapat mencapai tujuannya, yaitu keuntungan dan kelangsungan bisnis di mata konsumen dan investor. Dalam sebuah perusahaan, nilai merupakan persepsi investor terhadap tingkat harga saham yang sering dikaitkan dengan keberhasilan perusahaan. Aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan mencerminkan besarnya nilai perusahaan tersebut. Nilai sebuah perusahaan sangatlah penting karena mencerminkan proses perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Sehingga semakin besar nilai sebuah perusahaan, maka semakin besar kemewahan yang didapatkan oleh pemegang saham. Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi return saham yang akan diperhatikan untuk melihat apakah faktor tersebut berpengaruh terhadap return saham pada industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Kemudian faktor-faktor tersebut meliputi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap return saham perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman? Yang kedua, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap return saham perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap return saham perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman? Yang selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama return saham, yang kedua likuiditas, yang ketiga solvabilitas, dan yang keempat profitabilitas. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Daftar penelitian ini yang sudah pernah dilakukan dan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun skripsi ini. Kemudian kerangka pikir penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama sifat penelitian. Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kuantitatif. Yang kedua populasi. Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman. Yang ketiga sampel. Sampel pada perusahaan ini berjumlah 12 perusahaan. Yang keempat teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel di sini menggunakan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang keenam pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu metode dokumentasi. Yang ketujuh uji data menggunakan SPSS 21.5. Yang ke-8 teknik analisis data. Yang pertama analisis statistik deskriptif. Yang kedua uji asumsi klasik. Yang ketiga analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir uji hipotesis. Yang berikutnya adalah hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel yang pertama current ratio secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Variabel yang kedua, debt to equity ratio, secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Variabel yang ketiga, return on asset, secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Yang berikutnya, hasil dari uji F dinyatakan bahwa dari ketiga variabel current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang berikutnya, pengujian koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut. Yang selanjutnya, kesimpulan dan saran dapat dilihat sebagai berikut.
Sekian presentasi dari penelitian saya. Terima kasih. Salam.